Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik itu kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih muamalah atau fikih ekonomi syariah. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang fiqhul kasbi wal ihtiraf, yaitu fikih tentang bekerja dan berpenghasilan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang akan kita bahas insyaallah. Di antara poin yang pertama adalah bahwa Islam memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita hidup di dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kedua. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang pertama. Allah memerintahkan kita agar dalam kedua kehidupan ini kita senantiasa menyeimbangkannya, sehingga kita bisa menjumpai di dalam Al-Quran itu ayat yang memerintahkan kita untuk menyeimbangkan keduanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ini gambaran ayat yang menjelaskan adanya orang yang menginginkan kehidupan dunia saja, sementara di dalam kehidupan akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Jadi di antara orang itu ada yang mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia tidak mendapatkan bagian dalam kehidupan akhirat. Jadi jangan sampai kita beranggapan seperti sebagian orang yang menganggap bahwa kehidupan itu hanya satu kali saja. Kehidupan itu tidak hanya satu kali, tapi kehidupan itu dua kali. Ada yang mati Allah Subhanahu wa taala, maka Islam menganjurkan kepada kita untuk menyeimbangkan antara dua kehidupan tersebut. Jadi apa yang kita rasakan dalam kehidupan dunia, apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, yang kita kerjakan, yang kita kumpulkan,
itu bisa menjadi bagian dari kehidupan kita yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar." Ya, faminhum, di antara mereka, man, orang, ya, jadi di antara mereka itu ada orang yang mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya, berikan kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia, hasanatan, kebaikan, ya, wa fil akhirati hasanah, dan dalam kehidupan akhirat itu kebaikan, wa qina, dan ya, peliharalah kami azabannar, dari azab neraka. Nah, ini kehidupan yang ideal itu adalah dalam kehidupan dunia kita memperoleh kebaikan, yang memperoleh kebahagiaan, memperoleh kesejahteraan. Ya, dalam kehidupan akhirat juga sama. Ya, kita memperoleh kebaikan, ya, memperoleh kenikmatan, memperoleh kebahagiaan, ya, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang terbaik itu adalah orang-orang yang mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kehidupan dunia ya dapat, akhirat ya dapat. Karena ada sebagian orang itu yang pengen tadi dunianya saja, akhiratnya tidak. Atau ada orang yang pengen akhiratnya saja tapi dunianya tidak. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah, ya, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu, ya, wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, karena ada, ya, contoh nanti para sahabat itu zaman dulu juga ada orang yang dia hanya mementingkan akhirat saja, ya, dunianya tidak diperhatikan. Ya, bahkan ada yang saking semangatnya mengejar akhirat, ya, sampai istrinya saja dibiarkan, maksudnya dia tidak waktu malam itu waktunya untuk istirahat, dia tidak istirahat, ya, dia ibadah terus, siangnya dia puasa, malamnya dia sholat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus diseimbangkan. Keseimbangan dunia dan akhirat adalah bagi orang yang mengejar dunia jangan sampai melupakan akhirat. Ya, bagi orang yang mengejar dunia jangan sampai melupakan akhirat. Ya, merupakan akhirat itu maksudnya bagaimana? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan. Ya, jangan sampai, ya, karena dia cintanya kepada dunia itu sampai melupakannya beribadah, ya, lupa ibadah. Ya, bahkan terutama jangan sampai karena semangatnya untuk, ya, mengumpulkan dunia, mencari, ya, kenikmatan dunia, mengejar jabatan, harta, kekayaan, sampai dia melupakan cara-cara memperoleh yang baik itu seperti apa. Maka ini pentingnya, ya, kita mempelajari dan mengkaji tentang namanya masalah muamalah. Muamalah ini yang nanti bisa menjadi wasilah bagi kita bagaimana kita menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagi orang yang mengejar akhirat, ya, dia ahli ibadah, jangan sampai dia melupakan dunianya. Saking dia semangatnya mengejar akhirat, dia tidak mau bekerja, hidupnya hanya untuk ibadah saja.
pada zaman Nabi juga pernah terjadi seperti itu. Ada seorang sahabat yang dia itu ibadahnya rajin, ya, sehari-harinya dia ibadah saja. Lalu ditanya oleh Rasulullah, siapa yang mencarikan nafkah untukmu? Dia bilang, saudaraku. Kemudian katakan oleh Nabi, kalau begitu saudaramu lebih baik daripada kamu. Ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana perbandingan waktu antara ibadah dan bekerja itu? Di situ ada ya perbandingannya. Kalau kita lihat misalnya ibadah sholat. Ibadah sholat itu ya tidak banyak waktunya. Ya, kalau kita misalkan sholat itu waktunya 10 menit kali 5 kali cuma 50 menit, ya, cuma 1 jam. Sedangkan kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Jadi masih sisa 23 jam. Ya, 23 jam itu kalau kita untuk bekerja, ya, biasanya dari waktu pagi sampai, biasanya standarnya orang bekerja itu 8 jam kan? Standarnya 8 jam. Tapi terkadang ada orang yang kerjanya lebih dari 8 jam. Ya. Maka misalnya kita buatlah antara jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu 12 jam itu sudah. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbandingannya adalah 1 jam banding 12. Ya. Kenapa Allah tidak mewajibkan ibadah itu lebih banyak? Nah, kalau kita lihat juga ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah itu lebih sedikit. Ya, pembahasan tentang ibadah itu tidak banyak, apalagi kalau ya sekarang. Ya, pembahasan tentang ibadah itu ya sudah final, tidak ada yang baru lagi dalam masalah ibadah. Kita tinggal membaca pendapat para ulama sudah banyak, ya. Jadi pembahasan tentang ibadah itu sebenarnya sudah cukup. Kita tinggal membaca dan mempelajarinya saja. Tidak ada pembaruan dalam masalah ibadah. Berbeda dengan masalah muamalah, dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik. Nah, ini sangat luas pembahasannya dan selalu baru. Ya, pembahasannya selalu baru. Ada inovasi-inovasi dalam masalah muamalah. Maka nanti kaedahnya itu adalah ya al-aslu fil ibadah al-haram. Aslinya dalam hal ibadah itu adalah haram. Haram artinya adalah tidak ada inovasi, tidak ada pengembangan dalam masalah ibadah. Berbeda dengan muamalah. Ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi asalnya dalam masalah muamalah, dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial itu adalah boleh. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi banyak sekali peluang-peluang untuk mengembangkan ya berkaitan dengan muamalah atau ekonomi. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang banyak kita pelajari itu ya tadi masalah ibadah, itu pun kita masih ya sering ya dihadapkan pada perbedaan-perbedaan. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya tentang muamalah ini memang tidak banyak disampaikan, sehingga banyak sekali kita jumpai ya masyarakat kita masih belum ya memahami betul tentang muamalah ini. Ada yang mati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan Islam tentang bekerja? Di antaranya adalah yang pertama, Islam memandang bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang bekerja. Ini motivasi Islam, agar kita itu senantiasa mengutamakan dalam bekerja. Tadi sudah saya sampaikan di antara contohnya, ya ada sahabat itu yang dia hanya ibadah saja, sementara saudaranya yang ibadah ya bekerja. Maka dikatakan oleh Nabi, kamu lebih, ya saudaramu itu lebih baik daripada kamu.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi hamman al-mu'min alladhi yuhimmu bi amri dunyahu wa amri akhiratihi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi hamman al-mu'min. Jadi orang yang paling hebat, orang yang terbaik itu adalah seorang mukmin yang mau prihatin. Ya, prihatin, mau bersusah-susah, mau berlelah-lelah, ya, yaitu orang yang prihatin, ya, dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Ya. Jadi dunia itu diperoleh dengan susah payah, akhirat juga diperoleh dengan susah payah. Di dunia itu adalah tempatnya orang bekerja, bukan tempat orang menikmati. Meskipun ya banyak juga nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam menganjurkan orang bekerja. Berikutnya di dalam Al-Quran juga disebutkan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang menjadikan untuk kita al-ard, bumi, dhalulan, mudah untuk dilalui. Ya, famshu fi manakibiha, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Ya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah rizki Allah, wa ilaihin nusyur, dan kita akan dikembalikan, bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah agar kita itu mencari rizki itu ya di seluruh penjuru dunia. Jadi di situ konteksnya adalah al-ard. Jadi bukan hanya wilayah tertentu saja. Konteksnya adalah dunia. Al-ard, bumi. Itu bumi. Jadi cakupannya adalah dunia, bukan hanya lokal tapi internasional. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisur rizqa fi khabayal ard." Carilah rezeki itu di persembunyian bumi. Ya, sampai mungkin contohnya ya, pertambangan itu kan adanya di dalam bumi. Tambang minyak, tambang emas, tambang apa lagi, batu bara dan sebagainya. Disuruh oleh Allah, ya, perintah katakan oleh Rasulullah, carilah rezeki itu di tempat persembunyian di dalam bumi. Kita cari sampai di sana. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran Islam agar kita ya, giat untuk bekerja. Kemudian berikutnya, bekerja adalah kewajiban. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, talabul halali faridatun ba'dal faridah. Jadi mencari rezeki yang halal, ay al-kasbul halal, ya, limu'natin nafsi wal iyal. Jadi pekerjaan yang halal, ya, untuk biaya hidup dirinya dan keluarganya adalah faridatun. Hukumnya adalah wajib. Ba'dal faridati, setelah kewajiban-kewajiban. Maksudnya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Jadi mencari rezeki itu hukumnya wajib dalam pandangan Islam. Bekerja itu hukumnya wajib. Jadi kewajibannya sama dengan kewajiban orang sholat. Maka nanti disandingkan itu antara ibadah dengan pekerja, itu selalu disandingkan. Jadi begitu kita dipanggil oleh Allah untuk ibadah, segera kita beribadah. Selesai beribadah, segera kita
bekerja. Ya. Nah, itu perhatian Islam. Jadi begitu selesai kita sholat, kita bekerja. Begitu masuk kita waktu sholat, maka segera kita sholat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bekerja dalam pandangan Islam adalah kewajiban setelah kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Bahkan menurut Hujjatul Islam itu ba'dal imani was sholati, disebutkan setelah keimanan dan sholat. Jadi kewajiban setelah keimanan dan sholat. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari rizki, bekerja yang halal adalah merupakan kewajiban. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama, para ulama mengatakan al-kasbul halali wan dubun aw wajibun illa. Ya, bekerja itu hukumnya adalah wajib. Ya, atau ada yang mengatakan sunnah, kecuali bagi siapa? Lil muallim al-mustaghil bit tadris. Bagi orang yang mengajar. Ya, pengajar itu makanya harus ada gaji tersendiri bagi pengajar itu. Kalau sekarang mengajar itu termasuk profesi ya. Guru termasuk profesi. Ya, termasuk pekerjaan. Ya, aslinya memang pengajar itu harus fokus mengajar, jangan sampai nanti sambil kerja. Ya, kalau di sekolah-sekolah itu gaji guru tidak mencukupi untuk kebutuhan, sehingga guru itu fokusnya bukan mengajar, fokusnya kerja. Jadi ngajarnya sambilan. Nah, ini nggak bisa fokus. Nah, ini terjadi, terjadi. Wal hakim itu jangan sampai dia bekerja. Dia menjadi hakim itu harus fokus jadi hakim, maka nanti harus disediakan gaji khusus untuk hakim itu. Gak boleh sambilan nanti. Jangan sampai nanti hakim sambilan cari kerja atau sambilan cari sampingan yang lain. Jadi dia tidak fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan hukum. Ini. Wa man kana min ahli al-wilayat al-'amah al-imam, seorang pemimpin, presiden, gubernur, termasuk nanti misalnya kepala desa, itu dia jangan sampai nanti bekerja yang lain karena mungkin gajinya kecil, tidak cukup. Nah, ini dia harus ada gaji yang mencukupi, jangan sampai nanti dia cari sambilan. Ada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam juga memandang bahwa pekerja itu adalah bagian dari jihad. Kalau tadi disebutkan wajib, ini malah bagian dari jihad. Jihad itu apa, Bang? Kalau orang memahami jihad itu perang, gitu ya. Jihad itu maksudnya adalah kalau secara umum maknanya jihad itu adalah tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, ajaran Allah, agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Jadi orang-orang yang bekerja yang halal, maksudnya mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, itu bagian dari jihad. Nah, ini hadisnya cukup panjang. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati sekelompok orang, para sahabat, melihat ada seorang pemuda yang kuat dan giat dalam bekerja. Lalu mereka berkata, sekiranya hal tersebut dilakukan di jalan Allah, maksudnya adalah alangkah baiknya kalau pemuda yang kuat ini dia berjihad di jalan Allah, dia giatnya cari nafkah. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian ungkapkan itu, jangan kalian katakan itu. Jangan kalian menganggap bahwa bekerja itu tidak lebih baik daripada jihad. Kemudian Rasul mengatakan, karena jika ia keluar dan bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka dia termasuk jihad di jalan Allah.
Jadi mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil itu bagian dari jihad. Jihadnya adalah jihad dalam bidang ekonomi. Maka nanti ada orang juga yang menulis tentang jihad ekonomi. Ekonomi itu bagian dari jihad. Jangan sampai nanti pahami bahwa jihad itu hanya perang saja. Ya, jihad itu cakupannya sangat luas. Maksudnya di situ adalah kalau dia bekerja, ya mencari nafkah untuk anak-anaknya dan dia dalam bekerja itu senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Dalam bekerja dia mengamalkan ajaran Allah, itu bagian dari menghidupkan agama Allah. Ya kalau dia bekerja yang haram, ya bukan termasuk jihad. Tapi kalau dia bekerja yang halal, itu termasuk bagian dari jihad. Bekerja halal itu jihad. Ya, namanya jihad itu ya butuh tadi kerja keras. Jadi mengumpulkan rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal itu bagian dari jihad. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia termasuk fi sabilillah. Maka yang termasuk kita nafkahi itu tidak hanya keluarga, anak, istri saja. Orang tua itu adalah ya termasuk kewajiban kita untuk menafkahinya. Dan itu bagian dari jihad. Menafkahi orang tua itu bagian dari jihad juga. Jika dia keluar bekerja untuk dirinya sendiri, sehingga dia menjaga diri, ya, menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Islam tidak menganjurkan meminta. Islam mengharamkan meminta. Ya, Islam menganjurkan orang bekerja. Jadi pekerja itu lebih mulia, kata jihad. Maka dia telah berjihad di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja itu ya untuk ya, menyombongkan diri, dia bekerja itu untuk pamer, dia bekerja itu untuk ya sebagai kebanggaan, maka itu termasuk di jalan setan. Nah, termasuk tadi, maka kita harus hati-hati, bisa bedakan ya antara pekerjaan yang halal dengan pekerjaan yang tidak halal. Jangan sampai tadi bekerjanya yang tidak halal. Berikutnya, dalam pandangan Islam bahwa bekerja adalah merupakan salah satu sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ini keutamaan tadi bekerja yang halal. Jadi bekerja yang halal itu adalah penghapus dosa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang dia itu ya di sore hari duduk kelelahan karena dia bekerja, ya maka dia di sore hari itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bekerja, orang lelahnya bekerja itu adalah penghapus dosa. Jadi orang-orang yang bekerja halal, dia pulang kelelahan, itu dosa-dosanya sudah diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dikatakan bahwa ya dosa orang-orang yang bekerja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wal siyam wal hajj wal umrah. Di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihilangkan dengan ya salat, tidak bisa dihilangkan dengan puasa, tidak bisa dihilangkan dengan haji, tidak bisa dihilangkan dengan umrah. Maka para sahabat bertanya, qalu fama yukaffiruha ya Rasulullah? Lalu apa yang bisa menghilangkannya wahai Rasulullah? Apa yang bisa menghapusnya? Qala al-humum fi talabil ma'isyah, semangat dalam mencari nafkah.
termasuk kemuliaan orang-orang bekerja diistimewakan oleh Allah. Ya, bekerja itu bagian dari ibadah. Ya, kerja itu bagian dari ibadah, maka ini harus kita niatkan. Ya, kita niatkan bekerja itu untuk ibadah tadi. Ya, pekerjaan mulia. Bahkan orang yang mati bekerja termasuk mati apa, Pak? Mati syahid. Kan tadi jihad fi sabilillah. Ya, kalau ada orang yang bekerja meninggal di tempat kerjanya misalnya, ya, atau berangkat kerja di tengah perjalanan terjadi kecelakaan, termasuk syahid. Ya, maka ini ya sama-sama meninggalnya di tengah jalan itu. Ya, kalau ada kecelakaan di situ, ada terjadi kecelakaan, banyak orang yang meninggal. Nah, ini maka harus kita niatkan ketika kita keluar rumah itu. Ya, niatnya adalah untuk ya beribadah. Maka ya kematian orang-orang yang ya tadi bekerja adalah kematian syahid. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keringat dan kepanasan bekerja dijauhkan dari neraka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bekerja ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan Nabi melewati seorang yang sedang membuat roti untuk teman-temannya dalam perjalanan dan dia mandi keringat dan kepanasan. Maka Nabi bersabda, ya, Nabi mengatakan bahwa ya, tangan orang tersebut atau orang tersebut tidak akan terkena panasnya api neraka. Kalau kita yang jual makanan ya, ya orang yang membuat roti, orang yang ya membuat makanan, menyediakan makanan, bahkan termasuk petani itu, ya. Jangan kita anggap bahwa orang yang bekerja itu hanya dapat duit saja. Dia tidak hanya dapat duit saja, maka bekerjanya harus baik, harus halal. Jangan sampai dalam bekerja itu curang. Ya, jualan, ketika jualan jangan sampai curang. Ya, ketika jualan jangan ditambahkan itu zat-zat yang berbahaya yang membahayakan nyawa orang lain. Karena pekerjaannya itu ya termasuk ya, nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bekerja untuk orang lain ya, termasuk membuatkan pakaian ya. Kalau contohkan nanti ada contohnya misalnya petani. Ya, petani itu bekerja bukan hanya untuk menghasilkan ya tanaman saja. Tanaman itu ketika dikonsumsi oleh orang lain, orang bisa makan karena dia. Nah, itu termasuk dia mendapatkan sedekah jariyah, dapat jariyahnya dia, dapat kebaikan yang ya berlipat-lipat dia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dia sedang berjualan roti, dia memanggang roti, dia kepanasan, itu termasuk ya pembersih dosa baginya dan dijamin oleh Rasulullah tadi contohkan ya tidak akan masuk ke dalam neraka. Bahkan dalam hadis lain itu disebutkan ada orang yang bekerja yang tangannya sampai hitam. Tanya oleh Rasulullah, kenapa tanganmu sampai hitam begitu? Tanya, saya mencangkul ya Rasulullah. Ya, maka dikatakan sesungguhnya tangan ini tidak akan pernah terkena panasnya api neraka karena susahnya, sengsaranya sudah dirasakan di dunia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya surga itu merindukan orang yang ya sedih dan prihatin dalam mencari penghasilan yang halal. Jadi orang-orang yang bekerja halal itu dirindukan oleh surga. Ya, bahkan dalam hadis itu kan disebutkan at-tajir, orang pebisnis yang jujur itu ma'as shadiqina wasyuhada. Ya, nanti di surga itu bersama orang-orang ya, saleh dan para syuhada. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik adalah orang yang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Ini keutamaan orang yang bekerja. Jadi
Maka Islam itu tadi mengharamkan meminta-minta dan lebih ya menganjurkan orang bekerja. Ini termasuk anjuran orang itu bekerja. Ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Ya, tidaklah seorang itu makan makanan lebih baik dibandingkan jika ia makan dari hasil keringatnya sendiri. Ia bekerja sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil keringatnya sendiri, dari tangannya sendiri. Ini ya, pandangan Islam terhadap ya, bekerja. Berikutnya adalah bekerja adalah kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, li ayyakhuda ahadukum ya, hablahu fayati bi khusmatil hatabi ala zahrihi fayabi'aha fayakifu Allahu biha wajhahu khairan lahu ya, min ayyas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Ini keutamaan orang yang bekerja. Jadi jika salah seorang dari kalian itu mengambil talinya lalu dia membawa kayu, seikat kayu di atas punggungnya lalu ia jual, maka Allah akan menjaga wajahnya dengan itu, dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu lebih baik daripada ia meminta-minta yang kadang ia dikasih dan kadang ia tidak dikasih atau ditolak. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya, jadi tanya oleh Nabi, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Di rumah punya barang apa? Ya, maka kemudian dia ambil barangnya itu. Ya, kemudian oleh Nabi, siapa yang mau membeli barang ini? Tawarkan oleh Nabi. Siapa yang mau membeli barang ini? Kemudian barang itu kemudian dibeli oleh ya, sahabat yang lain. Kemudian uangnya diberikan kepada orang itu. Kemudian dikatakan, kamu gunakan uang ini dan jangan temui aku sebelum ya uang ini berlipat. Ya, jangan temui aku sebelum uang ini bertambah ya 2 kali lipat. Ini dikatakan oleh Rasulullah. Jadi dianjurkan bekerja. Nah, akhirnya betul. Orang itu bekerja, bagaimana caranya uang itu bisa bertambah. Nah, begitu dia ya mendapatkan keuntungan, kemudian dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah caranya orang itu bekerja. Ya, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bekerja adalah kemuliaan. Kemudian meminta-minta adalah kehinaan. Ya, Islam itu melarang orang meminta. Kalau di negara kita itu kan bahkan ada orang yang profesinya apa itu, Pak? Ya, meminta-minta. Ya, bahkan orang meminta ya sampai punya apa Pak itu, Pak? Mobil, punya rumah tingkat, rumahnya tingkat, mobilnya bagus, ada. Ya, kalau dalam Islam itu hukumnya haram. Ya, termasuk ya aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La yahillu shadaqah li ghaniyyin wala dhi mirratin sawiyyin. Tidak halal sedekah bagi orang yang kaya dan juga bagi orang yang punya kekuatan. Orang masih muda, masih sehat, masih kuat, nggak mau bekerja, ya malah dia minta-minta. Nah, ini itu tidak halal. Bagaimana caranya bekerja tadi? Ya, bekerja tidak harus ya punya modal. Bagian orang, saya mau kerja apa? Saya kan nggak punya modal. Ya, modal itu nomor sekian. Ya, orang itu bisa cari uang tanpa modal. Gimana caranya? Bisa nggak Pak bekerja tanpa modal? Bisa Pak? Bisa.
Bisa. Modalnya itu bukan uang, modal orang bekerja itu kepercayaan. Ya, dalam bisnis itu modal utamanya adalah kepercayaan. Ya bisa saja nanti ada orang jualan apa misalnya, jualan baju, jualan apa saja, kita bantu, boleh nggak Pak kita bantu jual ini? Ya kan? Boleh. Dari saya harganya sekian. Ya, jadi tidak perlu modal. Ya, biasanya orang bisnis yang sudah terpercaya itu ketika dia bawa barang, ya dia dia pulaan, ya dia ngambil barang, itu biasanya bahkan oleh penjualnya itu disuruh bawa aja, udah bawa aja. Kenapa? Karena sudah terpercaya. Ya terkadang itu disalahgunakan. Ya, dalam dunia bisnis itu terkadang begitu. Ya, pertama bisa dipercaya, kedua bisa terpercaya, yang ketiga kabur. Itu terjadi. Ya, terjadi seperti itu. Jadi tidak perlu modal sebenarnya, tinggal tadi kepercayaan. Ada istilahnya, jadi bekerja itu tidak tergantung kepada modal. Modalnya adalah skill. Ya, itu yang contohkan oleh Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Dia tanya ketika ditawarin, ya kalau dia butuh uang mau dikasih harta oleh sahabat Ansor, bahkan ketika kalau mau butuh istri mau dikasih itu istri, ya disuruh milih istrinya. Maka Abdurrahman mengatakan, ya cukup bagi saya, tunjukkan di mana ada pasar. Jadi pasar itu tempatnya uang. Jadi tidak harus punya uang, ketika di pasar bisa tadi bantu orang, angkat barang dan sebagainya, membantu menjualkan, itu termasuk cara bekerja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam melarang orang yang meminta-minta. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi ya mus'atul lahmin. Senantiasa orang laki-laki meminta di dunia hingga datang pada hari kiamat nanti, ya, tidak tersisa di wajahnya kecuali sekerat daging. Jadi itu gambaran dari kehinaan orang yang meminta-minta. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, wahai qabisah, meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi 3 orang. Nah, ya hanya 3 orang ini yang boleh meminta. Ya, siapa dia? Yaitu yang pertama adalah orang yang memikul tanggungan hutang yang ditanggung dalam usaha untuk mendamaikan 2 pihak yang bertikai. Jadi untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai itu sampai menghabiskan biaya, bahkan hartanya sampai habis. Ya karena kalau sekarang itu pengadilan itu butuh biaya banyak ya Pak. Ya. Jadi kalau itu sampai menghabiskan hartanya, nah itu boleh kalau dia meminta misalnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang tertimpa musibah sampai menghabiskan seluruh hartanya. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, ya, sampai hartanya itu habis ludes, rumahnya hilang, ya, hanyut oleh banjir, ya, atau gempa tadi, atau gunung meletus, habis semua hartanya. Nah, baru yang seperti itu diperbolehkan meminta. Ya. Yang ketiga adalah orang yang ditimpa kemelaratan, saking miskinnya, ya memang terkenal ya sangat miskin, sampai ada 3 orang yang berakal dari kaumnya membuat persaksian si fulan, ya, telah ditimpa kemelaratan. Nah, orang yang seperti itu diperbolehkan dia meminta-minta. Selain 3 itu dikatakan oleh Rasulullah, selain dari 3 itu wahai qabisah, ya hanya ya barang haram yang dimakan. Jadi hukumnya adalah haram, ya dia meminta-minta itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mencela orang-orang yang tidak bekerja. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang duduk di rumahnya dan mengatakan, aku tidak perlu bekerja dan rezeki akan datang kepadaku. Imam Ahmad kemudian berkata, dia seorang yang bodoh.
Apakah dia tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rahim." Apakah dia tidak membaca, tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ya Allah menjadikan rizkiku di bawah alat apa itu Pak? Alat penunggu. Jadi kalau dia orang itu ya harus tadi di antaranya kalau dia seorang pekerja ya harus punya alatnya. Dia mau mencangkul harus punya cangkul. Ya, kalau dia mau jadi tukang kayu jadi harus punya alatnya. Kuli bangunan juga harus punya alatnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Celaan bagi orang yang tidak bekerja di antaranya juga masyarru syai'in minal batala ya, fil alam. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan dengan pengangguran. Ya, yang terburuk itu adalah orang yang nganggur. Ya, pengangguran itu dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang buruk. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, berusaha adalah bagian dari tawakal. Jadi dalam Islam itu bekerja, berusaha itu bagian dari tawakal. Jangan sampai nanti orang mengatakan bertawakal tapi tidak berusaha. Ya, masalah nanti hasilnya, hasil bukan urusan kita, tapi hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Silakan bekerja, wa qul i'malu, bekerjalah. Ya, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasilnya seperti apa. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar ya pernah melewati suatu kaum yang dia berkata, "Siapakah kalian?" Ditanya. Mereka berkata, "Orang yang sedang bertawakal." Nabi lewat ya melewati kaum. Kemudian kaum itu ditanya, "Siapa kalian?" Ya, "Kami adalah orang-orang yang bertawakal." Kemudian dia berkata, "Ya, kalian adalah orang-orang yang sedang bertawakal." Ya, padahal sesungguhnya yang dimaksud dengan orang yang bertawakal itu adalah orang-orang yang melemparkan benih. Ya. Innamal mutawakkil rajulun alqa habbah fi batnil ardi. Orang-orang yang menanamkan benih di dalam perut bumi. Wa tawakkal ala rabbih, lalu dia bertawakal kepada Allah. Jadi namanya orang bertawakal itu usaha dulu, baru nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu